Selamat siang, masih bersama saya lagi, Yanto di BMS Pitstop. Alamat kita di Jalan Inusuri, Tanjung Uban, Kepri, Bintan Island. Hari ini Jumat, paketan Honda CRF karena kemauan konsumen, keinginan konsumen ingin upgrade Honda CRF yang standar, ingin nambah tenaga. Nah, komponen apa aja yang kita akan pasang di Honda CRF standar ini? Jadi paketan yang kita akan pasang ini sangat spesial. Kenapa spesial? Karena per klep yang kita akan gunakan di motor Honda CRF standar ini serinya mereknya Opal Progressive. Nah, ini Opal Progressive yang terbaru dari BRT. Nah, ini baru keluar, saya mau coba pasang. Hasilnya ya saya yakin pasti lebih bagus dari sebelum-sebelumnya. Karena BRT juga merancang per ini jauh lebih baik. Semakin baik lah saya bilang. Ini kita akan buka. Nah, saya pesen per ini, kalau kita beli, ini cuma dapat seperti ini aja. Per, terus itu tutupnya namanya nih topi klep Pentenair, topi klepnya sama kuku klepnya juga dapat. Nah, selain itu karena motor CRF ini standar, saya juga pesan dia punya ganjelan ini kita request. Tapi kalau misalkan kita beli di BRT, per cuma dapat ini. Nah, itu luar biasanya per progresif ini. Kalau saya melihat ini pegasnya ini kenyal, nah itu tidak keras, itu yang saya suka. Terus selain per sama ganjelan, kita mau pasang noken di Honda CRF ini yang serinya T2. Nah, ini T2 karena yang punya ingin powernya terasa gitu, jadi saya yakin T2 ini lebih mencukupi untuk di Honda CRF karena basic motornya ini untuk dipakai sehari-hari. Terus kalau ada event terabas mungkin dipakai ke terabas juga. Jadi bagaimana akselerasi untuk di bawah jalan maupun di arena ini bagus. Jadi saya pilih noken T2. Nah, T2 nya saya pilih dari BRT. Nah, itu jadi untuk proses pemasangan paling nantinya, nah itu lebih baiknya ya kita cek dulu lah, kita cek agar lebih pasti dari bearing-bearingnya ini seperti apa, kita pastikan dulu. Dan saat pemasangan juga kalau bisa kita perhatikan, ya saya bilang harus teliti, jadi tidak ada keraguan lagi saat penyetingan. Dan yang terakhir, setelah pasang cam, kita juga akan melakukan yang namanya pemasangan Juken 5 dual band. Itu inilah kalau untuk harian saya rasa ini udah cukup. Kita bisa mapping. Nah, nanti kita mapping Juken ini, kita juga pakai sensor AFR meter. Jadi tidak hanya sekedar mapping by feeling. Jadi saya rasa sendiri sih kalau by feeling ini mungkin kurang bagi saya. Tapi saya nanti gunain sensor AFR meter. Ntar saya liatin sensor AFR meter yang saya akan gunain untuk penyetingan. Jadi produk yang saya pakai semuanya ini dari BRT. Nah, itu karena saya percaya BRT udah cukup lah, harga juga terjangkau. Dan ini kabel body untuk ke AFR meternya. Dan AFR meternya nanti kita hubungin dengan sensor yang namanya wideband. Nah, ini. Jadi kita pasang nanti sensor ini, ada adaptornya, kita pasang ke head, baru ada remote soketnya. Jadi kita baca pakai remote ataupun pakai laptop. Dan selama ini, setelah saya mengenal produk BRT, setelah penyetingan tidak by feeling, ya saya rasa feeling saya kurang kuat gitu. Jadi untuk nyeting, inilah yang untuk mempercepat saya bilang AFR meter. Jadi untuk putaran bawah, putaran tengah dan putaran atasnya bisa kebaca lewat AFR meter. Jadi motor
waktu saat jalan langsam ataupun jalan yang normal gitu, motornya nggak sendat-sendat. Artinya motor tidak keborosan bahan bakar. Dan juga kita sebelum pasang perklet, kita bersihin seperti ini. Dan ini untuk klep juga kita pakai klep standar, ya paling sedikit porting lah, porting penyesuaian aja. Jadi kalau pemasangan biasanya di tempat saya di BMS ini, jadi mau pasang perklet, jadi saya servis kecil lah, servis ringan, jadi buka gear klep gitu, kita sesuaikan. Nanti udah bersih semuanya, udah klepnya udah nggak bocor, kita pasang semuanya, kita setup. Setelah itu baru kita lakukan yang namanya penyetingan. Nah, mungkin untuk teman-teman semuanya itu di rumah, kebanyakan ada yang bertanya-tanya sama saya, Bang, saya pasang barang-barang BRT kok seperti ini. Sebenarnya saran saya untuk pemasangan part BRT ini sebenarnya tidak sulit. Tidak sulit. Kenapa tidak sulit? Asal kita tahu caranya. Dan juga kalau misalkan buat teman-teman yang nonton video ini mungkin merasa, aduh bengkelnya saya masih ragu nih, gimana. Sebenarnya saya bilang semua mekanik bisa memasang part-part BRT. Dengan catatan harus teliti, sebenarnya pemasangan harus teliti. Kadang ada orang bilang, Bang, produk BRT-nya kok begini ya, cacat. Maaf, saya bukan mau membela BRT atau saya jadi rekanan BRT, bukan. Semua itu sebenarnya harus ada kejelian dari proses pemasangan. Jadi waktu pemasangan benar-benar harus teliti lah, pelan-pelan. Jadi agar barang part BRT yang kita pasang di motor CRF biar jadi hasilnya lebih baik. Dan untuk penyetingan juga ya kita menyesuaikan. Jadi tidak asal setting, karena pengalaman saya untuk di daerah Kepri ini kebanyakan dari Juken sering ada masalah. Karena apa ya, kalau saya lihat kadang settingannya tidak pas. Sebenarnya untuk teman-teman semua yang menyaksikan, Juken ini kadang bukan bermasalah kalau misalkan di sini di tempat saya. Jadi terkadang error settingannya nih terlalu banyak, yang tidak penting pun disetting seperti itu. Itulah yang membuat ECU Juken ini error. Jadi buat teman-teman semua, kalau ingin setting sebaiknya ada tutorial atau cara bagaimana itu proses pemasangan, setting ECU-nya, itu udah dibikin video oleh Pak Tommy Uang sendiri. Jadi buat teman-teman, untuk semuanya lah yang nonton video ini, jangan pernah ragu, jangan pernah takut untuk pilih atau masang Juken. Yang penting tahu aja caranya bagaimana settingnya. Jadi selama ini ya alhamdulillahnya saya nyeting ECU untuk di daerah saya belum ada lah, alhamdulillah belum ada permasalahan dengan ECU. Yang penting cara bagaimana penyetingan awal benar. Sebelum pemasangan ECU, sebaiknya kita cek satu persatu dari aliran kabel bodi. Kabel bodi, tekanan akinya, itu kabel bodi yang untuk ke aki itu harus dipastiin, harus kencang. Setelah itu jangan sampai ada pasang perangkat-perangkat yang tidak berguna, yang nantinya bisa menurunkan arus aki dan tidak stabil. Seperti itu. Saya rasa mungkin inilah sedikit tentang barang yang saya akan pasang, pengertiannya seperti apa. Nanti mungkin sebentar lagi kita akan lakukan proses pemasangan di Honda CRF konsumen saya. Mungkin sore nanti kita akan coba bagaimana hasil dari pemasangan barang yang kita pakai dari produk BRT, dan kita akan testimoni gimana hasilnya kepada konsumen saya. Hasilnya seperti apa nanti kita akan saksikan bersama-sama. Mungkin nanti untuk pemasangan kita ya sedikit-sedikit kita buat caranya bagaimana pemasangannya barang-barang part BRT ini, agar teman-teman tidak was-was atau cemas. Aduh, nanti saya misalkan kata, aduh saya udah pasang part BRT tapi ya gimana ya masangnya, saya belum pernah. Mungkin dengan nonton video ini, teman
teman-teman atau pemirsa semua yang nonton video ini, mungkin sedikit banyaknya mungkin saya bisa ngebantu bagaimana pemasangan seperti apa BRT yang progresif, terus tuh camshaft, BRT sama pernya. Terus nanti saya akan melihatkan video untuk penyetingan kita menggunakan yang namanya IFR method. Jadi untuk teman-teman semua, jangan lupa follow IG saya, komen, like, share. Terus kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, tulis di kolom komentar. Dan untuk pemesanan 4 BRT untuk khusus wilayah di Tanjung Uban, Kepri, Intan Island, itu bisa menghubungi saya atau bisa menghubungi nomor marketing saya, nanti akan diterterakan di bawah video. Oke, sekian dari saya. Selamat siang, sampai berjumpa kembali.